Asik. Ayo, kerahkan semua tenaga kalian. Sampan kami sudah diperbaiki nih. Jadi kami siap bertualang lagi. Loh, ada apa tuh? Kok Bapak marah-marah ya? Pasti ada yang nggak beres nih. Bab, all problem sedang hi. Wah, ira ben mahan ke mo sita. MNS nam ben mahan ke, mikaya piar tawa. Sita ma abakawa. Bola, dapat lari ili mahan ke ara. Nah, betul kan? Ternyata Hen dan kawan-kawannya sedang bermain Kima. Sepertinya mereka tidak tahu kalau Kima kan dilindungi. Bola, ke. Siap, Pak. Kami siap membantu. Tarat silam ke. Hen dan kawan-kawan jangan diulangi lagi ya. Nah, di sini nih tempat yang tepat untuk mengembalikan Kima. Karena di sini terdapat banyak Kima dari ukuran yang kecil hingga besar. Nah, kawan, ini laut kami. Bagian utara dari Pulau Tanimbarke. Miak mahan su. Eh. Si pemelahan kerah. Laut kami sangat kaya. Hampir semua jenis hewan laut ada di sini. Termasuk Kima yang sedang kami kembalikan ini nih. Oh iya kawan, Kima merupakan hewan yang dilindungi. Karena sekarang di beberapa wilayah di Indonesia Kima sudah langka akibat banyaknya perburuan. Daging Kima yang lezat dan mengandung banyak protein membuat Kima banyak dicari orang. Padahal kata Bapak, Kima sangat berperan penting bagi laut. Karena Kima mencari makanan dengan menyaring partikel organik sehingga secara langsung membersihkan air laut juga. Oh iya kawan, dari buku IPA yang kubaca, Kima merupakan jenis hewan hermaprodit. Kami harus hati-hati nih ketika membawa Kima kembali ke dasar laut. Tidak boleh memegang Kima pada bagian mulut cangkangnya. Kalau jari kami terjepit, bisa putus nanti. Ngeri ya. Cangkang Kima berguna untuk melindungi bagian dalam tubuhnya yang lunak. Jika Kima merasa mendapat gangguan dari luar, ia akan menutup. Makanya, kami harus hati-hati. Tugas kami mengembalikan Kima ke laut sudah selesai nih. Saatnya bermain dengan kawan lainnya. Kali ini kami akan berburu hewan yang hidupnya di dalam pasir nih. Kami menyebutnya cacing ngubang. Cara mencarinya agak sulit sih, karena kami harus mencari lubang tempat persembunyiannya terlebih dahulu. Nah, lubang ini terkadang mirip dengan yang dibuat oleh kepiting atau karaka. Cacing ngubang atau bisa juga disebut cacing sendok atau gaebul merupakan hewan yang lamban bergerak. Jadi ketika ia ditemukan dalam sarangnya, nggak perlu khawatir akan lari. Tapi bagi yang nggak terbiasa, pasti akan merasa geli. Karena ukurannya yang besar dan tubuhnya yang lembek. Oh iya, hati-hati yang memegangnya. Karena cacing ngubang ini bisa memutuskan tubuhnya. Inilah cara mereka melindungi tubuhnya dari pemangsa. Entah foto dan fan. Cacing ngubang bisa dimakan loh, karena merupakan hewan yang mengandung protein tinggi. Kata ibu guru di negeri ginseng alias Korea, cacing ngubang banyak dijual di tempat makan karena merupakan makanan kesukaan masyarakat Korea. Beba tikara. Utek. Cihuy, saatnya membuktikan kemampuan kami dalam hal tarik-menarik kail nih. Langa. Oh, naiwatan. Tarik ben. Pemila ko aro. Ansana. Oh, yo. Haran to. Haran. Ansana. Nangubang anik dah. Kali ini kami nggak khawatir nggak dapat ikan, karena umpan yang kami gunakan adalah umpan sakti. Yap, umpannya pakai cacing ngubang yang kami buru tadi.
Nah, lihat tuh, tidak sampai 5 menit, ikan-ikan banyak yang kecantol deh. Ya. Ya. Ayo ikan pintar, makan terus ya umpannya. Langa. Oh, punan aku tawa. Wan. Kakak, buat kabihan iko. Oh, kabihan iko. Oh. Kawan, ikan di sini banyak jenisnya. Ada ikan garopa, ikan kakap, ikan jaket, pokoknya banyak deh. Itu karena terumbu karang di laut kami masih terjaga dengan baik, jadi masih banyak ikan deh. Ikan kecil banyak mendapatkan makanan dari terumbu karang, sedangkan ikan besar akan memakan ikan kecil. Begitu seterusnya proses rantai makanan di laut. Makanya, mari kita jaga laut kita yuk kawan, supaya laut di Indonesia tetap lestari. Bapak nelayan senang karena dapat ikan banyak, kita pun makin pintar karena makan ikan yang kaya akan protein. Langa. Oh, kanan. Oh, nagabot. Kaya happy of na. Apat. Kanan. Abres na po kay. Wana ublapan na. Uli krap ki anak pabeli. Ya ampun, Eli. Lapar sih lapar. Tapi jangan umpan ikan kamu makan juga dong, El. Kawan, inilah kampung kami yang letaknya jauh di timur Indonesia. Nama daerah kami Tanimbarkei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, atau biasa disebut EVAF. Pulau kami sangat kecil, tapi kami punya keluarga besar yang sangat rukun satu sama lain. Meskipun di sini banyak perbedaan dalam beragama, tapi kami tetap satu karena kami cinta Indonesia. Kawan, tangkap ya. Haki asik balbe ni. Tincanang asik balbe. Siapa yang takut ketinggian? Lang, patang lang. Di sini tidak berlaku bagi kami. Kami semua petualang yang berani. Fan kick, fan kick, fan kick, fan kick. Nah, yang kami sedang buat ini namanya canang. Semacam wadah yang akan digunakan untuk sesaji. Dibuat dengan berbagai macam bentuk. Aku dan Eli paling jago dalam hal membuat canang. Karena pada pelajaran agama Hindu di sekolah, kami diajarkan cara membuatnya. Akhirnya Mario dan Yansen datang juga. Langa. Oh. Bungi, tarik na ke. Bo, kabutapako. Canangan fir. Like, enean Rocky. Oh iya kawan, untuk menyusun sesaji pada canang, ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Seperti sirih, daun, dan beberapa jenis bunga. Semua memiliki makna yang berbeda. Bunga memiliki arti keindahan atau kesucian, sedangkan kapur dan sirih mengandung arti Trimurti atau perwujudan tiga dewa Sang Widyasa. Sirih sebagai perwujudan Dewa Brahma, Pinang sebagai perwujudan Dewa Wisnu, dan kapur sebagai Dewa Siwa atau Iswana. Semuanya memiliki arti penting ya kawan. Eli batang berfanggung ke. Hanek. Nanti Mario, mitek nai po ambru, marat masubian. Amatek nai. Hari ini sangat menyenangkan karena aku dan Eli sembayang ditemani dua orang sahabat kami tercinta, Yansen dan Mario. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di antara kami berempat, hanya aku dan Eli saja yang beragama Hindu, sedangkan Yansen dan Mario beragama Nasrani. Desa kami sangat beragam. Ada yang memeluk agama Islam, Kristen, dan juga Hindu. Tapi kebanyakan masyarakat di sini beragama Hindu. Kakek pernah bercerita, dahulu kala waktu terjadi peperangan di Bali, banyak masyarakat yang mengungsi ke Pulau Tanimbarkei. Sehingga semenjak itulah agama Hindu menyebar di desa kami. Kami sangat senang karena meskipun di sini banyak perbedaan, tetapi kami hidup tetap rukun dan damai.
Oh iya, saat bersembahyang, selain sesaji, kami juga menggunakan dupa, beras, dan juga air tirta. Dupa mempunyai arti sebagai saksi saat bersembahyang. Air tirta sebagai wujud kebersihan, dan beras sebagai arti benih kehidupan. Mama, jadi matungi im toa. Lihat mamna. Nah, beribadah sudah. Saatnya membantu meringankan pekerjaan ibu nih. Tumbuhan ini merupakan makanan pokok masyarakat Tanimbarkei, namanya hotong. Tidak seperti di Pulau Jawa yang tanahnya subur, karena pulau di sini tanahnya bercampur karang. Kami tidak bisa menggali tanah hingga dalam karena terhalang oleh karang. Nah, hotonglah yang cocok ditanami di tanah seperti ini. Sekilas terlihat mirip dengan alang-alang liar, namun berbeda pada bakal bunganya. Di dalamnya terdapat butir-butir hotong. Nah, inilah yang bisa dimakan. Lang, Niki. Mamna. Iya, bereng, warna coklat. Kita bisa menanam hotong hanya dengan menebar butir-butir hotong ini di permukaan tanah. Maka hotong akan tumbuh dengan sendirinya. Mudah kan? Memanen hotong pun sangat mudah. Cukup kupas daun yang menempel pada batangnya, kemudian cabut saja batangnya. Hotong yang sudah menguning atau kecoklatan artinya sudah siap dipanen. Ada 3 jenis hotong loh di sini. Jenis hotong kecoklatan, hitam, dan merah. Nah, kalau yang kami ambil ini kebanyakan berwarna kecoklatan. Oh iya kawan, hotong merupakan bahan makanan pokok yang rendah gula. Jadi sangat baik sebagai makanan pengganti bagi orang yang memiliki penyakit diabetes atau kencing manis. Lang, oh, Liki. Yo, tarik ben. Lang, Lika yo, tarik ben. Felke waha. Felke ho bunga ngaar. Na felke kabo. Coklat kabo. Na adro. Aduh, bukan yang hijau yang diambil. Itu belum bisa dipanen. Meski sudah dipanen, bukan berarti hotong sudah bisa dimakan ya kawan. Kita harus menjemurnya dulu hingga kering. Biasanya hotong dijemur hingga 2 hari, tergantung seberapa terik panas matahari. Nah, kalau sudah kering, hotong bisa dirontokkan hingga terbentuk bulir-bulir seperti ini. Kalau sudah dirontokkan, barulah hotong bisa diolah lagi menjadi makanan. Anak kayak, mana apa wah? Mbok musibat. Nah kan, Yansen dan Mario kena tegur ibu. Lagian sih, hotong masih mentah sudah dimakan. Sabar dulu kawan. Kawan, selain hotong, kami juga memiliki makanan pokok lainnya loh. Yap, ini namanya buah raja. Sejenis tumbuhan pakis haji yang tumbuh liar di desa kami. Sidak tale. Batang na kender ulo. Buah raja bisa diolah menjadi tepung yang nantinya menjadi bahan utama kasoami, makanan khas di Tanimbarkei. Batang Mario. Batang mayar kaya sunaken ulo. Karena pohonnya tinggi, kita harus gunakan batang pohon untuk merontokkan buahnya. Ayo, bantu aku mengambilnya ya. Jangan lupa yang banyak kawan. Lu. Afki nakin ulo. Kailang unafo sidaki dokris. Raskento. Bidafo tas dobo. Sebelum diolah menjadi tepung, kita harus kupas dulu dari kulitnya. Ni kef kensa.
buah raja memiliki getah, makanya nggak bisa langsung dimakan. Ke na diitin ke. Nah, ini dia nih tahapan yang harus dilakukan sebelum buah raja bisa diolah menjadi makanan. Buah raja harus direndam di air laut. Gunanya untuk menghilangkan getah yang terdapat di buahnya. Kandungan garam pada air laut bisa melepas getah yang menempel pada buah raja. Merendamnya memerlukan waktu hingga 3 hari supaya buah raja benar-benar terlepas dari getahnya. Jangan lupa ikat yang kuat supaya keranjang nyaman ini tidak hanyut terbawa gelombang air ya. Nah, yang terakhir, tindih dengan karang supaya keranjang lebih aman. Oh iya, setelah direndam di air laut, kita harus rendam di air tawar ya. Gunanya supaya buah raja terbebas dari air laut selama perendaman. Merendamnya dalam waktu yang sama 3 hari. Kalau sudah diangkat dari rendaman air tawar, jangan lupa dijemur ya kawan. Menjemurnya tergantung seberapa panas sinar matahari. Kalau sudah kering, artinya buah raja siap ditumbuk. Soal tumbuk menumbuk, serahkan pada aku dan Eli. Kami jagonya. Buah raja yang sudah kering akan lebih mudah hancur jika ditumbuk menggunakan alu. Kalau sudah jadi tepung, harus disaring dulu untuk memisahkan tepung yang halus dengan yang masih kasar. Nah, yang sudah halus inilah sudah siap diolah menjadi bahan makanan. Sudah, bahan makanan jangan dibuat mainan dong. Aduh, kalian ini. Ya, malah aku deh yang kena. Kawan, kami sangat bahagia karena kami 4 sahabat yang berbeda, namun tetap bersatu. Kami harap akan selalu bersama hingga kami besar nanti dan bisa menggapai cita-cita kami sebagai penerus bangsa yang berguna untuk negeri. Teruslah bersatu Indonesiaku. Kami bangga menjadi bagian dari anak bangsa. Salam cinta anak Indonesia.